Selamat sore, salam Hyper Grace dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kita mungkin tidak akan membacakan ayat kitab suci, tetapi kita akan coba membahasnya, akan membedahnya. Pada pengantar beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama, saya sempat sampaikan bahwa kemungkinan besar bagian ini akan jadi 2 minimal atau bahkan lebih bagian, jadi akan ada sambungan-sambungan. Jadi berbahagialah yang khawatir akan gilirannya karena mungkin akan di-skip dulu beberapa bagian. Judul yang saya dapatkan, berhasil saya kumpulkan, judulnya akhirnya berbunyi Perpustakaan Tersembunyi Tentang Yesus Kristus. Sedikit mengulangi intronya, nanti kalau teman-teman yang mau lihat lebih dekat akan lebih bagus. Jadi ini untuk kalangan sendiri. Apa yang dimaksud dengan perpustakaan tersembunyi tentang Yesus Kristus? Sebagai orang-orang Kristen, lepas dari apapun denominasi kita, apapun gereja kita, tentu sejak kecil, sejak sekolah minggu minimal, kita sudah diperkenalkan dengan Alkitab dalam bentuk buku. Kita tahunya itu Alkitab, satu buku. Tahunya begitu toh? Satu buku. Lalu kita juga diajarkan untuk membaca, diajak membaca dan merenungkan dan lain-lain. Di denominasi tertentu yang mainstream itu tidak didorong untuk membaca secara detail karena memang ada perbedaan mungkin dogmanya. Karena ada yang tidak hanya mengatakan sola scriptura, tetapi mereka selain sola scriptura mengenal namanya istilahnya tradisi. Ada tradisi lisan, ada tradisi tertulis. Tradisi tertulis inilah yang dikatakan dengan Alkitab. Lalu ada tradisi lisan dan juga ada yang namanya pengajaran, otoritas pengajaran atau magisterium. Itu untuk yang non sola scriptura. Tapi kita tidak akan masuk ke sana. Nah, pada kenyataannya dalam pemantauan saya berani mengatakan, kalau ada yang tidak setuju silakan ya, sekitar 70-80% dari orang-orang Kristen itu tidak tahu bahwa sebetulnya kita punya perpustakaan tentang Yesus Kristus. Tapi sebenarnya ini adalah perpustakaan yang tersembunyi. Nah, ini yang akan kita bahas pada sore hari ini. Perpustakaan tersembunyi tentang Yesus Kristus. Di sana ada gambarnya, ada gambar, anggap saja di sana kitab, berbagai macam kitab di sebelah sana. Nah, lalu kita akan melihat. Kita tentu pernah pergi ke perumahan ya, cari alamat. Kalau sekarang mungkin lebih gampang sudah karena ada GPS. Lalu tinggal selalu kita bilang, orang bilang, Pak, tolong dan Sherlock. Seperti 2 kali lalu ya, pergi ke rumahnya Galuh, tolong dan Sherlock. Dengan Sherlock jadinya lebih akurat. Tapi coba kita kembali sebelum zamannya GPS, sebelum zamannya telepon Android. Kalau kita mau tanya, dikasih alamat misalnya seperti rumah kami, Taman Sari, perumahan Taman Sari, Klaster Kelabat, Blok D nomor 16. Tentu kita akan pertama bertanya-tanya, di mana sih rumahnya? Kita bisa tanya ke orang lain. Setuju? Kita bisa tanya kan? Kita bisa tanya ke orang lain ya. Di mana sih Klaster Kelabat? Pertama-tama begitu kan? Setelah Klaster Kelabat baru tanya Blok D di mana? Kalau Blok D 6 di mana? Baru nanti dapat rumahnya. Begitu ya kira-kira. Kita bisa bertanya. Atau juga kalau di pasar swalayan besar, misalnya di Lotte ya, SSJ sering di Lotte, atau misalnya kalau di dekat tempat kami sana ada di Indogrosir atau dulu di Giant. Kalau besar sekali, terus kita jarang-jarang ke sana, pasti akan banyak bertanya, mau cari telur di mana misalnya, atau mau cari susu di mana. Itu bisa tanya ya, setuju ya, bisa tanya ke orang lain. Jadi kalau lokasi di perumahan, kita bisa tanya ke orang lain. Cari barang di pasar swalayan besar juga bisa tanya ke orang lain. Tapi kalau di perpustakaan belum tentu
bisa tanya ke orang lain, atau saya katakan tidak bisa tanya ke orang lain. Cari buku di perpustakaan. Kenapa? Karena perpustakaan modelnya begini, tidak ada orang banyak lalu lalang. Terus yang ada cuma buku kan sama aja di mana. Bentuknya ini buku, ini buku, ini buku, ini buku. Mau cari buku tertentu sulit sekali kalau kita pertama-tama jarang ke sana, jarang ke perpustakaannya, lalu juga tidak tahu kategori termasuk buku apa yang kita cari. Apakah buku memasak, apakah buku sejarah, apakah buku tentang teknologi. Intinya saya ingin mengatakan bahwa perlu sekali kita mengenal lokasi. Perlu kita mengenal atau membiasakan diri dengan lokasi suatu tempat tertentu. Nah, apa yang terjadi dengan Alkitab kita? Yang jumlahnya kalau menurut LAI itu ada berapa? Jumlah totalnya di dalam Alkitab ada berapa kitab? 66 ya. Ada 66. Tapi seringkali kita juga nggak tahu buku apa, terus gunanya untuk apa. Ya kan, jadi kalau kita mau cari sesuatu belum tentu kita bisa tunjuk, oh itu adanya di perjanjian baru, atau yang tertentu adanya di perjanjian lama. Belum tentu bisa secepat itu. Sekali lagi kalau kita tidak membiasakan diri atau kita belum kenal. Nah, ternyata para orang-orang penting pendahulu kita di gereja dulu ketika mengkanonisasi atau melegalisasi atau menyusun Alkitab ini, mereka sudah mengelompokkan Alkitab kita menurut kelompok-kelompok tertentu. Itu pertama. Kedua, ya, saya melompat sebenarnya. Apa pentingnya alamat atau lokasi? Itu dulu. Yang pertama, pentingnya atau tujuan ada lokasi adalah di dalam Alkitab ya. Yang pertama tujuannya adalah merangkai karya penebusan Yesus dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, sehingga akan terlihat rangkaiannya. Ternyata Alkitab yang selama ini mungkin orang cuma bedakan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, kan ini minimal saya sebelum dengan KP itu menganggap sudah perjanjian lama jarang-jarang dilihat karena isinya paling sejarah-sejarah tentang nabi-nabi segala macam. Dan saya yakin tidak sedikit juga orang-orang Kristen lainnya yang juga memahaminya seperti saya. Apalagi kan orang sudah tahu, pokoknya sekarang setelah datang Yesus orang fokus di perjanjian baru. Perjanjian lama ya namanya sejarah ya nanti juga kalau perlu sejarah atau kalau perlu aturan-aturan kan begitu. Jadi jarang-jarang dilihat. Untuk saya ini garisnya jelas perjanjian lama, perjanjian baru. Dua hal yang sangat berbeda. Saya pikir juga belum lama Pak Novi juga mungkin masih begitu toh, masih lihat ini berbeda, dan saya pikir itu tidak salah gitu, sebelumnya ini. Pokoknya ini adalah dua hal yang sama sekali berbeda untuk saya begitu. Dua hal yang sama sekali berbeda. Tapi ternyata setelah lama-lama apalagi di kafe terang belajar, oh ternyata tidak begitu harusnya. Tetapi di sini kita akan melihat bahwa ternyata dari awal perjanjian lama yaitu kitab Kejadian sampai Wahyu, ternyata ini ada benang merahnya, ada kaitannya satu sama lain. Nah ini kaitannya seperti apa? Nanti kita akan lihat di bagian berikut. Jadi langsung saya kasih spoiler, nanti ada sequelnya. Jadi yang lain-lain nanti harap bisa ikut ya, sequelnya seperti apa. Ini kita akan lihat dulu. Ternyata kita penting untuk melihat alamat lokasi. Mengapa? Untuk melihat semuanya itu ternyata dirangkai menjadi karya penebusan Yesus dari kitab Kejadian. Untuk yang belum bisa memahami bahwa Tuhan di perjanjian lama dan di perjanjian baru adalah sama, ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Seperti juga saya dulu sebenarnya, Tuhan di perjanjian lama kan dibilangnya Yahweh, di perjanjian baru kan dibilangnya Yesus. Seperti itu kan, dua hal namanya saja udah beda kan, berarti mereka ini beda gitu. Ternyata tidak begitu adanya. Kita akan lihat lagi. Tujuannya yang pertama seperti itu, yang kedua juga optimalisasi pemanfaatan perpustakaan tentang Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Optimalisasi apa? Artinya supaya perpustakaan yang kita punya itu bisa kita gunakan sebaik-baiknya, sesering-seringnya, sebanyak-banyaknya untuk kepentingan kita. Makanya itu namanya optimal yang utama, kita utamakan. Sehingga kita gali kekayaannya untuk kita sendiri. Dalam hal ini kalau orang di sini kan lebih mengenal hyper grace-nya Tuhan Yesus.
Lalu di dalam Alkitab LAI itu ada 66 kitab seperti tadi, 1189 pasal dan 31.000 ayat dan lebih dari 700.000 kata. Nah, sekarang bayangkan jika kita umpamakan 30 ribuan ayat tersebut tadi 31.000. Jika orang umpamakan puluhan ribu ayat tersebut merupakan bagian dari kepingan puzzle, saya bawa puzzle di sini. Tolong ditaruh di sebelah sini. Saya bawa kepingan puzzle, tapi ini hanya kecil saja puzzle-nya. Bayangkan kalau kepingan puzzle yang banyak itu, yang merupakan bagian dari suatu gambar yang besar, bayangkan betapa sulitnya untuk merangkai kepingan-kepingan puzzle tersebut jika kita tidak pernah melihat gambar besarnya yang lengkap. Nah, di sini akan ada demo singkat saja, tidak untuk membandingkan intelijensi, tapi untuk memberikan visualisasi. Apa bedanya kalau kita belum melihat gambaran besarnya dengan setelah kita melihat gambaran besarnya. Nah, ini di sini ada Elger dan saya minta bantuan Pak Nolfi. Elger nanti tolong susun ya, kan belum tahu ya gambarnya seperti apa ya. Tolong susun. Elger cuma diberi waktu 5 menit ya, nanti boleh main lagi. Tapi 5 menit. Orang mau lihat sebanyak apa Elger bisa merangkai gambarnya. Silakan di timer, nanti Pak Novi kasih tahu ya kalau 5 menit sudah lewat. Silakan Elger, susun aja gambarnya. Nanti setelah ini kita akan ada kontestan kedua untuk lihat ya. Nah, saya lompat dulu. Jadi ini kita umpamakan Elger adalah kita orang Kristen yang belum mengenal gambaran besar dari perpustakaan tadi. Kita lihat bahwa seperti apa, nanti kita lihat sendiri kesimpulannya. Saya akan lompat dulu. Ya. Nah, ini adalah perpustakaan besarnya ya. Ini perpustakaan besarnya. Kita biarkan Elger dengan 5 menitnya. Nah, ini adalah pengelompokan kitab suci yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, oleh para pakar dulu ya. Dibagi menjadi 2 bagian besar tadi, Perjanjian Lama dan juga ada Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama kita akan melihat di sini pengelompokannya. Kita hanya akan ringan-ringan saja dulu sebagai pembukaan. Ini pengelompokannya. Yang pertama adalah Taurat. Ini kitab yang mungkin awal-awal kita kenal kan. Ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Sana sudah dikelompokkan, sudah diatur, jadi tidak seperti pasal yang tersebar-sebar. Ini pasalnya seperti ini ya. Ini yang masih Elger. Ini puzzle yang masih berantakan. Ini kalau perpustakaan kita yang tersembunyi, yang kita tidak tahu strukturnya, kita tidak tahu pengelompokannya seperti apa. Puzzle yang masih berantakan ya, yang akan coba disusun oleh Elger dalam waktu 5 menit. Lalu kita lompat ke sini yang sudah dikelompokkan. Jadi pertama-tama ada di sini Taurat, terus ada kelompok keduanya. Ternyata ada kitab sejarah. Isinya ada 12. Mulai dari Yosua sampai dengan Esther. Ada 12. Kemudian ada puisi dan puji-pujian. Ya, kelompok ketiga C. Puisi dan puji-pujian. Yang isinya dimulai dari Ayub. Kemudian ada Mazmur, Amsal, Pengkhotbah dan Kidung Agung. Kalau orang yang pernah masuk ke sana kira-kira bisa tahu ya, kecuali yang mungkin sedikit berpikir siapa Ayub. Padahal Ayub kan kelihatannya itu cerita kan sering kali dikutip, tapi ternyata bentuknya itu seperti juga puisi. Yang lain adalah puji-pujian. Kemudian kelompok ketiga adalah nabi-nabi besar. Nah, ini sempat disinggung waktu itu ya, besar bukan badannya besar gitu, bukan tinggi gitu. Karena nanti juga ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil. Tetapi ada nabi-nabi besar, atau kadang juga disebut ini sebenarnya nubuatan tentang Yesus. Tapi ini kan baru secara umum saja ya. Nanti kita akan masuk ke sana kok. Di sana akan dimulai dengan Yesaya, Yeremia, Ratapan. Tidak ada nabi namanya Ratapan ya, tapi masuk di dalam Ratapan. Lalu ada Yehezkiel dan juga Daniel. Ini nabi-nabi yang dianggap besar. Kemudian ada 5 dan kemudian kembali ke angka, kalau yang suka gematria, kembali lagi ke 12, nabi-nabi kecil. Nabi-nabi kecil bukan karena sekali lagi ukuran badannya ataupun juga tingginya. Yang ini dimulai dari Hosea, Yoel, Amos, Obadja,
Ada Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan yang terakhir adalah Maliaki. Jadi sana nabi kecil. Warnanya biru. Ini sengaja saya beri warna supaya tahu ini adalah perjanjian lama. Karena kemudian setelah itu kita akan masuk ke warnanya ungu. Masuk ke Injil. Injil ada 4 tentu saja. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, kemudian ini warna yang berbeda lagi. Kita masuk sekarang ke, ternyata ada kitab sejarah di sini, satu saja. Sejarah apa? Berbeda dengan yang di sana. Sejarah yang di sana, yang di Perjanjian Lama, itu sejarah mengenai apa ini? Bangsa Israel. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, sejarah mengenai gereja mula-mula. Gereja Yesus Kristus mula-mula. Jadi ada kitab sejarah juga. Baru setelah ada kitab sejarah, masuklah surat-surat Paulus. Jumlahnya ada 13. Betul ya, 13 ya. Ada dari Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus. Dan timer sudah selesai aja. Oke, enggak apa-apa, jangan berkecil hati ya. Boleh orang bilang Elder kira-kira selesai sekitar 25% ya. Oke, enggak kecil hati ya, karena Elder kan belum pernah lihat gambarnya kan. Oke, sekarang Elder tolong bongkar lagi ya, Elder Sobeki. Sekarang kontestan kedua, kita minta Adik Kim. Adik Kim ya. Ini tidak untuk membandingkan intelijensianya ya, tapi kemudian ambil yang paling mudah dua-duanya. Nah, sekarang Adik Kim, silakan mau main puzzle di sini tadi dan Uncle Eric bilang. Nah, ini bagian H ya. Saya lompat. Sebelum main, Kim, tolong lihat baik-baik di sini. Ini gambarnya, oke. Kim taruh kira sekitar, boleh lihat sekitar 1 menit. Taruh kira baik-baik dari atas sampai ke bawah, oke. Ini gambar yang mau dibikin ya. Oke, nanti Om Nolfi siap-siap kasih 5 menit lagi. 5 menit juga mainnya dari situ, Kim. Kim bikin sebisa-bisanya, waktunya cuma 5 menit ya. Oke, boleh mulai kan? Ya. Nanti ulasannya. Jadi gambarnya tadi sudah ya, kira-kira Kim ingat ya. Sementara kita kembali lanjut dengan tadi surat Paulus. Surat Paulus ada 13, tapi ada juga yang bilang 14. Itu nanti akan dibahas kemudian. Yang ke-14 di sini sampai Filemon ya. Jadi dari Roma, Korintus, Titus, Filemon. Ada yang bilang, ada yang menyatakan sampai Ibrani. Ya, sampai Ibrani. Timer saya mungkin baterainya habis. Pastor boleh tolong klik kanan, maaf Pastor. Oh boleh. Ya, klik kanan Pastor. Lagi satu kali lagi. Ya. Ada yang mengatakan Ibrani. Ibrani juga surat Paulus. Tapi nanti kita akan lihat mengapa saya setuju dengan pihak yang menyatakan bahwa Ibrani ini adalah surat-surat umum, bukan surat Paulus. Ternyata surat-surat Paulus yang 13 tadi ada ciri-cirinya. Nah, kita lihat saja, anggap saja ini surat-surat umum dari surat kepada jemaat Ibrani, kepada Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1 ketiga Yohanes, dan juga Yudas. Ya, dan Yudas ini adalah surat umum. Sampai kemudian yang terakhir adalah, Pastor tolong, adalah Wahyu. Wahyu itu adalah kitab nubuat mengenai akhir zaman, nubuat mengenai kedatangan Yesus kembali, banyak hal nubuat dan juga banyak pemenuhan nubuat-nubuat lainnya. Sambil kita tunggu Adik Kim ya, waktunya 5 menit. Kim boleh cepat, bisa-bisanya Kim, saya ingat-ingatnya Kim gambarnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa ini saya bawakan dan kenapa harus dengan sumbernya cukup banyak, tapi saya coba kompilasi, saya coba buatkan sesederhana mungkin, makanya dengan visualisasi juga supaya orang bisa punya gambaran
before dan after, sebelum dan sesudahnya. Sebelum kita lihat struktur, sebelum kita melihat bahwa ini ada benang merah, ada kelanjutannya dari Kejadian sampai Wahyu, sebelum juga kita melihat bahwa ini adalah sebenarnya suatu perpustakaan. Kenapa saya ambil perpustakaan tersembunyi? Karena banyak sekali dari umat Kristen, orang-orang Kristen yang tidak tahu bahwa sebenarnya kita punya perpustakaan yang jumlahnya 66. Bayangkan punya perpustakaan pribadi yang sudah istilahnya dulu-dulunya tuh dijilid, dibundel, digabungkan menjadi satu buku. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dulu-dulu masih ada yang terpisah juga. Atau kalau ada yang ingat dulu, atau di hotel misalnya ya, Pak Nolfi, Pak Seli masih ingat ada di hotel itu kecil di dalam laci, warnanya biru, yang diterbitkan oleh lembaga yang namanya Gideon. Dibilang Gideon yang kitab kecil ya, warna biru. Itu perjanjian baru saja. Ada juga perjanjian lama saja. Saya bersyukur bahwa entah mengapa, padahal denominasi kami yang mainstream dulu, ternyata waktu saya mulai seumuran Kim atau waktu saya mulai membaca, saya temukan kitab-kitab suci tapi lepasan dalam bentuk kisah nabi-nabi, tapi satu-satu buku. Dan karena saya bongkar-bongkar laci, saya bilang, oh ini buku apa sih? Karena itu tentang nabi-nabi, saya senang baca karena itu kan suatu cerita ya. Tapi ternyata dulu ada buku-buku kitab itu cuma satu-satu dan tidak dibuat dalam bentuk bundel seperti itu. Nah, kembali lagi tadi, ini merupakan kekayaan kita, kekayaan yang tersembunyi yang belum orang pergunakan secara optimal. Nanti harapannya dalam pertemuan kedua atau moga-moga ada yang ketiga atau moga-moga juga cukup di kedua, seperti yang saya janjikan, kita akan melihat bahwa ternyata perjanjian baru itu sangat-sangat powerful, sangat-sangat luar biasa, bisa menyesuaikan dengan orang mood saya lagi apa sih? Oh, saya harus cari di kitab mana? Saya lagi mau bersukacita secara gegap gempita, saya cari di perpustakaan yang mana, buku yang mana di perpustakaan. Saya sedang ingin bersyukur, saya sedang galau, saya sedang depresi, saya harus ambil buku yang mana? Untuk apakah dapat inspirasi, atau dapat penghiburan, ataupun dapat hal-hal yang lain. Itu perpustakaan yang sangat-sangat kaya. Nanti pembahasan berikutnya hanya akan fokus ke perjanjian baru, tetapi nanti perjanjian lama juga akan disinggung sedikit-sedikit, bahwa itu semua ternyata semua perjanjian baru itu merujuk kepada Yesus Kristus. Ya, sudah habis. Terima kasih, Kim. Baik, tadi Elger sebelum melihat gambar dibilang sekitar 25% ya. Kim setelah melihat gambar, saya bisa bilang 40%. Ternyata ada bedanya. Lepas dari usia, lepas dari intelijensia. Tapi karena Elger belum pernah lihat gambarnya kan, nanti kalau diulang setelah Elger lihat gambarnya, dengan waktu yang sama, pasti gambar yang puzzle yang berhasil disusun itu juga akan lebih banyak. Begitu juga Kim. Nah, karena ini sudah akan berakhir, jadi waktunya cukup, seperti Pak Novi juga katanya akan ada janji dan lain-lain. Kita kembali saja. Pastor boleh tolong klik ke puzzle, back, terus kembali ke gambarnya puzzle. Terus Pastor banyak-banyak klik saja, klik ke belakang, terus ya stop. Ya, ini adalah gambarnya, gambar aslinya. Gambar aslinya adalah seperti ini, puzzle-nya, puzzle yang kecil. Ini bisa orang umpamakan sebagai garis besar, sebagai tadi saya bilang apa? Benang merah ya, benang merah atau gambaran besar Alkitab. Atau sebenarnya gambaran besar mengenai karya penyelamatan Yesus Kristus dari perjanjian lama, kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita sudah bisa melihat, saya kasih bocoran nanti untuk Elger juga dan untuk semua ya, termasuk yang sudah senior, opa-oma juga. Cara cepat untuk bermain puzzle sebelum pun kita melihat gambarnya adalah kita lihat puzzle itu bisa dibagi menjadi dua bagian besar. Yang ada polanya, bentuk puzzle-nya, yang ada polanya. Yang ada polanya dengan yang tidak ada. Yang tidak ada tuh bentuknya seperti ini. Bentuk bebas.
Nah, jadi cheat code-nya, cara cepatnya adalah cari yang beraturan seperti ini, yang punya pinggiran rata. Yang pinggiran rata itu adalah bingkainya. Jadi kalau sudah bikin bingkainya ini, lalu lihat setelah ada bingkainya, lihat yang warnanya kira-kira sama, pasti akan lebih cepat. Jadi bisa saja bikin saja bingkainya dulu atau cari yang gini, baru nanti cari isi lainnya. Seperti itu cheat code-nya untuk puzzle. Ini puzzle-nya yang sangat sederhana, bentuknya besar-besar. Yang nanti ada sampai kejuaraan dunia ya puzzle ya, yang kecil-kecil sekali, ukurannya kecil-kecil potongannya dan nggak ada contoh gambarnya. Dan juga memang mesti pakai timer, karena kalau nggak pakai timer bisa berhari-hari nggak kelar-kelar. Nah, apa bedanya? Yang tolong klik back, Pastor, klik back. Yang ini adalah sebelum kita tahu bahwa sebenarnya perpustakaan tersembunyi kita itu punya bentuk, punya benang merah, punya kesinambungan, punya struktur, istilah kerennya, punya struktur. Nah, kalau kita sudah bisa melihat bahwa ternyata ada strukturnya, kita akan melihat sekarang perpustakaan tersembunyi kita itu dengan kacamata yang baru, dengan pola pikir yang baru tentunya, bahwa ternyata sangat luar biasa Alkitab kita itu. Nah, akan luar biasa lagi sekarang, sengaja saya bawa ke handphone untuk Bapak Ibu yang sudah mendownload atau sudah terbiasa dengan My Bible, kitab suci elektronik yang orang sarankan di bawah sini adalah My Bible. Coba tolong klik aktifkan My Bible-nya. Ini juga ternyata sudah ada pengelompokannya tanpa orang pernah sadar kan. Buka My Bible di kitab apa saja. Nah, sekarang tolong klik kitab yang paling atas, seakan-akan kita mau search kalau sudah pernah ya, lihat. Sampai bentuknya seperti ini. Kita mau pilih kitabnya apa, kan tinggal klik ya kalau di My Bible. Sudah ya? Nah, sampai di sini saja, terus perhatikan baik-baik bahwa di sana ada warna-warna yang berbeda kan? Kalau sebelumnya saya juga pikir, oh ini supaya bisa membedakan dengan cepat mana yang mana. Tapi sekarang coba perhatikan baik-baik. Ayo kita lihat ya. Warna yang pertama, kitab Kejadian, Taurat, itu ada 5. Warnanya sama ya. Nah, itu tadi perpustakaannya. Saya coba kembalikan ke, sambil kita lihat, saya coba kembalikan ke ini tadi. Pengelompokan ini. Ini ada warna-warnanya juga kan. Nah, 5 warna yang pertama. Kemudian setelah ulangan di samping ul ada yos. Yos itu warnanya apa? Kalau di tempat saya warnanya orange. Si yos itu orange sampai sampai Esther. Itu warnanya sama ya. Nah, itu adalah kitab sejarah yang jumlahnya kalau mau dihitung pun 12. Oke? Berikutnya ada 5 warna di tempat saya, warnanya hijau muda. Itu adalah kitab puisi, nyanyi-nyanyian. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, sampai juga Hidup Agung. Lalu di sampingnya ada 5 warna yang berbeda lagi. Itu nabi-nabi besar, mulai dari Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel. Lalu diikuti dengan nabi-nabi kecil. Warnanya di tempat saya itu kuning muda. Mulai dari Hos sampai Mal, Hosea sampai Maleaki. Jumlahnya pasti 12. Baru ada Injil, warnanya berbeda tersendiri. Dan Kisah Para Rasul juga warnanya berbeda sendiri satu-satunya. Warnanya apa Pak Nolfis itu? Biru muda ya. Biru muda. Kis sendiri kan warnanya ya. Kemudian diikuti dengan Rom, RM, sampai kalau di sana sampai dengan Ibrani, warnanya kuning. Yang Ibrani, dia ikut yang aliran bahwa Ibrani adalah surat-surat Paulus. Kemudian selanjutnya surat-surat apa sana? Umum, mulai dari Yakobus sampai warnanya sampai Yudas. Warnanya di sana juga hijau muda. Dan Wahyu warnanya pun berbeda. Ternyata pengelompokan ini sudah seragam.
yang ada di sini, yang ada di My Bible setidak-tidaknya, dengan warna-warna yang berbeda begitu ya. Jadi ini merupakan guidance yang luar biasa. Sampai di sini dulu. Jadi penasaran kan? Pendek ya, pendek, cepat, karena memang ini untuk mengubah mindset, mengubah pola pikir itu tidak gampang. Tapi moga-moga saya sudah mengupayakan bagaimana caranya sampai ketemu, dapat inspirasi pakai puzzle dan segala macam untuk melihat bagaimana kita sebelum dan setelah melihat bahwa ternyata ini ada struktur, ada benang merah, ada gambaran. Jadi bukan sekedar buku yang tafiaro. Kalau tadi gambar puzzle yang masih berantakan, kita ibaratkan kitab yang masih tafiaro, tersebar begitu saja. Kemudian ternyata setelah kita kelompokkan, kita kategorisasi seperti ini, sudah pertama-tama lebih teratur, kedua sudah kelihatan. Oh ini termasuk mana, oh ini termasuk mana, oh ini termasuk mana. Itulah makanya judulnya saya kembalikan lagi adalah perpustakaan tersembunyi. Tapi tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Itu adalah kekayaan kita yang luar biasa. Jadi dulu pun ketika masih kita bawa-bawa yang bentuk buku, itu ternyata kita bawa-bawa 66 buku ya. Sekarang sudah lebih diperkecil lagi, setipis HP kita, ternyata isinya pun 66. Dan itu ternyata adalah perpustakaan. Sekali lagi, coba bandingkan sebelum ini orang tahu, mana tuh Alkitab? Satu buku kan? Ternyata itu bukan satu buku Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi satu perpustakaan. Jadi betapa kayanya orang. Hanya saja sekali lagi orang belum banyak menggunakannya secara terstruktur atau tersistematisasi seperti orang mau cari alamat tadi ya, mau cari alamat atau cari barang-barang di supermarket besar. Bapak Ibu yang sudah sering berlangganan ke supermarket besar tertentu, pasti sudah otomatis kalau mau cari apa, tidak usah berpikir, tidak usah tanya, langsung tahu ya langkahnya kemana, pasti langsung ambil ya. Seperti JJ Delis misalnya, kalau SJ pasti langsung tahu mesti kemana, bisa belanja dalam waktu yang sangat cepat. Tapi orang yang jarang-jarang ke sana, mau dibilang cari Jo ini di sebelah sini, orang masih pium-pium, muter-muter, oh di sini kok lebih lama. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Perpustakaan kita ini memang perlu sering-sering kita manfaatkan, kita optimalkan. Nah, bagaimana optimalisasinya? Bagaimana memanfaatkan perpustakaan kita ini secara lebih lebih efektif dan lebih efisien? Itu akan dibawakan di pertemuan berikutnya. Jadi sekaligus juga saya mintakan kalau boleh minggu depan juga kembali saya bawakan, tentu dengan yang lebih detail lagi. Minggu depan kita akan banyak membahas ayat-ayat yang sambung menyambung, yang kelihatannya kok cuma satu kalimat, kok cuma satu pasal, tapi itulah sambungan-sambungan. Tidak selalu harus dalam bentuk besar benang merahnya tadi, tapi jelas semuanya saling terkait. Jadi inilah luar biasanya Tuhan Yesus mewariskan ini kepada orang semua. Minimal yang ada di Indonesia yang menggunakan Alkitab yang sama, sudah mewariskan perpustakaan yang sangat kaya, perpustakaan yang sangat luar biasa. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, dan kalau ini memang diklik terus juga, ujung-ujungnya adalah Pastor boleh tolong klik sampai habis, Pastor, sampai ke ujung. Terus saja, terus banyak-banyak. Terus, nah ujung-ujungnya adalah masih ada satu klik lagi, memang harus bersambung. Jadi begitu ya, ini seperti film-film Marvel ya. Cuma di-spill cuma kosong dalam bentuk blank. Tapi maksudnya supaya nanti moga-moga masih ada yang mau bergabung pun akan lebih banyak manfaatnya. Jadi ini memang aplikatif, tetapi moga-moga ini bisa bermanfaat untuk orang semua. Dan saya yakin seperti yang sudah banyak orang doakan, dan saya juga percaya bahwa ini semua tidak kebetulan, dikumpulkan dari berbagai sumber, waktunya pun cukup panjang, dan inilah kairosnya, bahwa memang pendek tetapi akan aplikatif, dan ini adalah pembukaan. Jadi kalau film tentu menarik kan, tunggu DP sequel ya Bapak Ibu ya. Moga-moga demikian. Sebelum nantinya dilanjut dengan Pastor Jerry, mungkin ada yang ingin bertanya atau melengkapi atau mengoreksi, silakan. Mengenai tadi jumlah-jumlah,
Beberapa waktu lalu saya pernah ngobrol dengan Pastor Mansai mengenai gematrianya. Pastor Mansai pernah bilang, jadi nanti juga saya titip sekali waktu, mungkin di closing Pastor Mansai akan saya harapkan untuk memberitahu orang kenapa 5, habis itu kok 12, habis itu 5 lagi, kok 12 gitu. Dan kenapa ujung-ujungnya 66? Itu ternyata luar biasa sekali Pastor Mansai waktu itu, padahal sekedar ngobrol ya. Dan sekali lagi tidak ada yang kebetulan ternyata, jadi sangat luar biasa. Begitu dulu, kalau tidak ada yang ingin menanggapi atau berkomentar, supaya dilengkapi atau dikomentari oleh Pastor Jerry. Kalau tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan kepada dua adik-adik kita, adik Kim dan juga adik Elger, adik besar Elger, sudah bantu simulasi tadi, dan saya percaya dan yakin bahwa ini semua walaupun singkat bisa berguna untuk orang semua. Terima kasih. Haleluya. Tolong ini dibersihkan karena mau pakai jamuan. Itu sana Mas. Kalau dia bisa Ya, kita persiapkan pikiran hati kita untuk menerima perjamuan asa yang kudus, ya, perjamuan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus.